laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Seperti itu tuh kan. Itu menyerupai itu ya? Iya, menyerupai saja dilaknat tuh kan. Apalagi syarifiti itu. Iya. Iko beda kasusnya nak. LGBT, alus apa LGBT lah kok ya? Menyerupai itu lah ada hadis khusus di situ. Iya, dalam menyerupai saja seperti itu. Dan memang gini loh, mungkin kita cerita-cerita ya tentang apa sih pintu LGBT itu kan? Apa namanya adanya yang terang-terangan tuh kan ya kan? Kekejian keterang-terangan yang terjadi di kaum Lut itu. Kenapa? Innahum kanu yatajalasuna yatadhahakun. Karena mereka itu dia duduk-duduk, kemudian duduk-duduk kan kalau zaman dulu kan duduk-duduk itu mungkin entertain, hiburan, ya kan? Terus kemudian buat panggung seperti itu tuh kan, yatadhahakun, digalak-galak. Akhirnya menjiwai. Menjerumus, terjiwai. Makanya ada hadis yang melaknat untuk meniru-niru itu. Terjerumus, menjiwai. Akhirnya apa? Pacik-pacik itu. Ini ada orang Bagarah tuh pacik-pacik. Laki-laki Iya. Maaf. Iya. Pacik-pacik lah itu kan. Dari Bagarah gitu ya. Bagarah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok agak aduh kol-kolah salam request. Jadi hari ini saya kedatangan Ustadz Dian Nugraha. Ya Ustadz ya. Selamat datang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Sudah mau meluangkan waktunya di tengah kesibukan dan akhirnya mau datang ke studio sederhana kita ini untuk memberikan saya waktu untuk belajar. Sama-sama belajar. Belajar kan. Ustadz ke Bang Rian merendah kok, ampun Pak. Oke, Ustadz Dian. Apa kegiatan ini Ustadz? Kegiatan alhamdulillah kini biasalah ya. Mas Haji kan di situ diamanahi jadi imam, jadi ketua harian, terus habis itu ada anak-anak muda, pemuda masjid tuh kan. Jadi agak gaul stick kan gaya. Iya. Solidarity. Betul. Terus kemudian alhamdulillah ini sedang menggali. Oh ada usaha Ustaz ya? Usaha. Apa tuh Ustaz? Biar dipromosi opening YouTube hari ini promosi. Kita promosi ada kopi. Ada usaha Ustaz. Apa Ustaz? Ada Kriyo. Oh di Kriyo franchise. Oh di Sungai Sapieh, di dekat RSUD. Dekat RSUD. Oh oke, siap. Berarti di Padang. Lancar berkah. Apa? Amin, lancar rezekinya. Jadi kawan-kawan yang di sekitar RSUD, ketika kawan-kawan membeli ayam di Kriuk itu sudah membantu kita semua, membantu umat. Karena Ustadz ngurus banyak masyarakat. Masya Allah. Jadi Ustadz imam di Masjid Mujahidin. Nah, di Taplau ya. Hampir semua masyarakat Kota Padang pasti tahu Masjid Mujahidin di Taplau. Jadi di situ banyak sekali kegiatan pemuda, bahkan ada pameran, sering ada pameran, ada diskusi, kajian apalagi gitu Ustaz ya, dan ada pembinaan bagi kawan-kawan yang ingin mempelajari Islam. Sangat betul soal. Nah, dan jangan takut dihakimi kawan-kawan. Ustaz pakai baju lepis kok. Gitu Ustaz. Kenapa pakai baju gaya menikah Ustaz? Kita merangkul bukan memukul. Cuman kadang-kala kan orang rasa dipukul, tahu kan? Ya kadang nasihat yang lembut tuh karena pertama hidayah itu keluar dari ketersinggungan. Oh gitu ya. Tapi lama-lama Oh iya. Iya nak. Meskipun kita memberi nasihatnya mungkin pelan-pelan. Kadang-kala Wak dinasihat itu sakit itu bukan karena diberangan, tapi karena memang ego Wak tadi kali ya. Jadi ya memang para lujo Wak dalam arti kok tersinggung sedikit. Iya. Tapi tetap Wak harus datang ke masjid. Iya. Itu untuk mencari nyaman tuh kan. Betul. Masjid bukan tempat orang suci, tapi untuk mensucikan orang lain. Kalau nyala suci maka ke masjid. Masuk kasarnya ada orang ngecek gitu ya. Makanya kita jangan datang ke masjid karena kita merasa suci. Karena kita merasa berdosa lah makanya kita datang ke masjid gitu Ustaz. Betul. Disitulah tempat healing paling. Oh iya, tempat healing luar biasa. Jadi di situ Ustaz bikin komunitas. Di situ ada komunitas Muslim Solidarity. Awalnya mungkin 5 orang, 6 orang belajar ngaji, tahsin ya kan. Jadi kan kita mungkin dulu mengaji waktu di MDA ya kan, lama awak itu kan dalam kehidupan awak itu kan sibuk awak pengen mengaji lah itu kan. Ada jadwalnya Ustaz.
di situ. Tahsin ya tuh soalnya. Selain tahsin Ustaz ngajinya? Tahsin banyak. Kadang ada kajian ilmiah. Sampai filsafat itu Ustaz ya. Kajinya Ustaz ya. Cocok mana filosofis bakal Filosofis banget. bakal anak nimbrung di situ Ustaz. Siap. Buat nanti. Insyaallah. Salah. Tapi Ustaz, dari begitu banyak Ustaz bertemu anak muda hari ini, apa nih Ustaz? Masalah atau hal yang paling berat mereka hadapi yang Ustaz temui? Kalau kebanyakan ya mungkin yang paling baik itu tentu nomor satu itu LGBT itu lah. Woi, LGBT. langsung awak mana? Kenapa itu? Itu jadi satu penyakit lah tuh kan. Oke. LGBT lah tuh kan. Yang Oke. kedua mungkin masalah-masalah mungkin tentang percintaan. Putus cinta terus Aduh, sampai putus cinta ngadu ke Mas Haji. aduh. Oh, bisa kawan-kawan ya. Yang putus cinta bisa ngadu ke Masjid Putus Mujahidin. cinta kemudian ikut mengaji ta'aruf nikah. Oh ya Allah, mantap ya. Dapat yang solehah tuh. Ya, tapi jangan bahas itu dulu. sabar dulu. Orang kok langsung kasih nanti makanannya loh. Oke. Ustaz, jadi bisa kita katakan bahwasanya paling banyak problem hari ini itu kan tapi Wak Nio fokus bahas Ustaz ke arah mental sih ya. Ya, mental ya. Mental masyarakat dan cara pandang anak muda kita hari ini terhadap sosial masyarakat kita gitu. Nah, kalau Ustaz lihat berarti kan ada dua, ada LGBT keresahannya, terus mental health. Baik dia nanti mungkin masalah keluarga, masalah asmara, masalah identitas diri. Nah, kenapa itu terjadi sekarang ini Ustaz? Ya karena memang sekarang kalau kita lihat di digital nih kan ya, digital ini kan flooding information. Oke. Banjir informasi, akhirnya dia bimbang, ragu, ya kan? Kecuali memang solusinya apa tuh kan? Dia harus punya pondasi. Oke. Pondasi. Pondasi kalau awak di Minang tentu agama. Agama betul. Jadi kalau agama kue, akidah kue segala macam kue, ini ndak kuning dek kunyi. Oke. Oke. Ndak kuning di kuning gitu ya. Ya betul. Nah, itu loh yang awak belajar tuh kan. Dalam arti awak punya pondasi yang kue yaitu agama. Kalau lah agama awak, akidah awak bahwasanya Allah yang mempunyai alam semesta ini itu kan dia yakin takdir Allah baik buruk itu baik untuk dia. Itu yang kita ajarkan, sama-sama kita belajar tuh kan. Jadinya ketika ditinggal nikah itu betul belum jodoh tuh kan. Oke. Ya kan? Ketika memang ada masalah keluarga itu kan, alhamdulillah Wak masih punya keluarga itu kan. Iya. Punya keluarga lebih parah lagi itu masalah. Iya. Di Palestina banyak kan. Iya. Dia itu. Nah, banyak tuh mental health. NCT itu kan. Iya. NCT kadang itu juga ada tuh NCT dia punya rasa cemas bahkan sampai ke psikolog. Oke. Ya, itu kan ikhtiar dia berubah. Iya. Berarti apa? Berarti masalah itu insya Allah akan sembuh dengan apa? Kita tahu siapa Tuhan kita yang benar. Oke. Dan bagaimana cara beribadah yang benar. Oke. Baru Allah kasih sakinah. Oke. Rasa tenang itu. Rasa tenang dalam diri, Pak. Itu dia. Nah, itulah di antara yang kita kerjain hari ini. Yang dikerjain hari ini yang ada di Kegiatan kita nih kan, masjid juga. di masjid juga di Masjid Mujahidin itu juga banyak membahas tentang itu. Tapi sepakat nggak sih Ustaz yang Hafiz Cali hari ini gitu ya. Anak muda waktu ya termasuk Hafiz pun masih proses belajar ya. Sama-sama. Bukan sangat lah ya apa ya. Kurang mengenal Tuhan. Memang Bahas pandangan Ustaz terkait itu. Patang awak cerita-cerita sama kawan. Jadi ketika di warkop di Gen Z itu kan, Gen Z kok dalam arti dia tidak melihat fokus pada poin-poin isu-isu prioritas. Oke. Iya kan? Ya karena memang pertama kalau kita lihat ya kan lingkungan FYP kita nih, FYP nih ya. Betul. Itu tergantung dari selingkungan kita nih. Oke. Ya. Kalau kita kemudian lingkungan kita suka main Roblox, cari Roblox. Muncul Roblox tuh kan. Kalau awak itu di masjid itu Masjid Sejuta Pemuda. Ya. Muncullah itu. Ya itu nggak saya lihat. Ternyata FYP kita itu dipengaruhi dari teman-teman kita. Oke. Circle kita. Oke. Dari circle kita itulah yang kemudian mempengaruhi apa yang kita cari. Apa yang kita cari muncul dari apa yang kita lihat. Ya, pribadi kita ini kan muncul nih FYP kita tentang Roblox, tentang apa agama. Ya, Mobile Legend itu ya. Mobile Legend. Nah, kalau kita sering melihat yang baik, kita melihat self development, kita melihat sesuatu yang baik, maka muncullah sesuatu yang baik dalam diri kita. Kalau seandainya yang muncul itu mungkin tidak di skip
sesuatu yang buruk tuh kan ya kan. Mohon maaf nanti mungkin ada LGBT ya kan. Mohon maaf beko ada apa namanya tuh normalisasi kayak staycation. Ini kan banyak juga tuh. Iya. Dari bunyinya bagus staycation. Tapi friend with benefit. Friend with benefit. Tapi kan dalam hal itu orang itu merasa oh ini yang lagi ngetren tuh kan. Dia karena nggak ada fondasi, ya kan? Karena nggak ada fondasi. Nggak ada dia kalau nggak ada fondasi dia nggak ada filter lagi. Oke. Nah, terus kemudian apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah yang membentuk diri kita. Bagaimana cara kita untuk memperkuat fondasi itu, Ustaz? Buat fondasi kita, kalau kita tentu sebagai anak muda itu kan ya, anak muda itu orangnya kepo. Oke. Iya kan? Nah, jangan sampai kita bilang kita ini kalau dalam bahasa agnostik itu kan apa namanya itu agnostik itu kan tidak mau tahu kan, tidak ingin cari tahu atau gimana kita Ustaz Wahyudi itu. Apa namanya itu? Jadi orang tuh dia bagaimana tadi apa? Memperkuat fondasi kita. Memperkuat fondasi kita. Balik lagi tadi kan, pemuda suka kepo. Kepo lah dengan sesuatu contoh agama. Oke. Agama kita kuatkan. Pertama, kita yakin bahwasanya Allah ini sebagai pengelola, pemilik alam semesta. Oke. Tapi kita tidak mau tahu tuh kan tentang Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau contoh tuh kan Bismillahirrahmanirrahim ya. Yang Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau dalam bahasa apa namanya tafsir tuh kan Ar-Rahman ini kan Maha Penyayang. Ya kan? Maha Penyayang. Kan? Terus Ar-Rahim itu Maha Pengasih. Sebenarnya itu sama-sama Maha berkasih sayang. Dalam arti rahmannya Allah itu untuk semua manusia, makhluk. Tidak peduli siapapun mereka. Mau dia orang yang tidak beriman, mau orang beriman. Tapi rahimnya Allah itu cuma untuk orang yang beriman saja. Nanti di akhirat. Jadi kalau awak pernah dengar tuh nanti Cik Buya Hamka itu beliau katakan Allah ciptakan 100 kasih sayang kan. Satu bahagian diturunkan Allah ke langit dunia itu kan. Dan dari satu bahagian itu seluruh makhluk berkasih sayang. Betul. Dan dari satu bahagian itu pula beliau katakan kepada siapa istrinya Siti Rahab, engkau ciptakan engkau kirimkan rahmah untukku itu. Itu kan romantis tuh. Dan berarti memahaminya gini, berarti 99 kasih sayang untuk siapa nih? Ya kan? Berarti Allah yang punya 99. Kuatkan cinta kita kepada Allah dulu berarti. Kuatkan fondasi agama itu adalah kuatkan cinta kita kepada Allah. Banyak orang bunuh diri, ya kan? Putus cinta bunuh diri. Terus apa lagi? Gilo, naik tangan. Gitu. Karena kenapa? Karena dia tidak memahami akidah dengan benar. Dan dia tidak belajar Al-Quran. Karena Al-Quran kan katakan tuh kan, sungguh orang beriman tuh kan, dia asyaddu hubbalillah, sangat bersangatan cintanya kepada Allah. Cinta ini apa tuh? Cinta ini kecenderungan terhadap sesuatu. Dan orang itu paling cenderung kepada diri sendiri. Bunuh diri. Contoh kita ambil, ini filosofis banget. Iya betul. Bunuh diri itu kenapa sebabnya? Mabis? Mungkin dia putus asa. Dia cinta sama diri sendiri atau enggak? Iya sih harusnya, karena dia terlalu mencintai dirinya sendiri, tapi dia mungkin dia nggak tahu lah ya, karena nggak berpikir seperti apa, kemungkinan seperti itu. Karena memang karena dia cinta terhadap diri sendiri, karena saking cintanya dia kepada diri sendiri, dia ingin menghilangkan rasa tidak nyaman kepada dirinya. Makanya dia bunuh diri. Makanya Islam itu mengajarkan orang beriman itu asyaddu hubbalillah, cintanya bersangatan kepada Allah. Ibaratnya kalau bahasa awak tuh kan meletakkan kehendak Allah di atas kehendak awak. Kalau kehendak Allah tuh di atas kehendak awak, itulah kehendak Allah. Akhirnya regulasi. Ini memang bukan jodoh awak, bukan takdir awak, kan ya. Habis itunya dikuatkan dengan ibadahnya kan. 5 panggilan apa yang tidak terjawab. 5 panggilan sholat. Astagfirullah, berat. Sholatnya gimana? Kuatkan sholatnya, ibadahnya. Perbaiki akhlaknya. Itulah memperkuat dia. Kalau semuanya nanti ada berita yang simpang siur, ini nak buliah. Akhirnya apa? Karena dia memang sholatnya dijaga, dia belajar agama, belajar pondasi agama, maka dia apa?
ada namanya furqan, Iya, iya. pembanding lah, apa namanya itu? Kalau di dalam hati validasi lah, batuan atau itu caranya, yaitu dengan memperkuat akidah kita, perkuat agama kita, keyakinan kita kepada Allah tentang takdir, kan ya kan? Yang kedua, kuean ibadah awak yang wajib jangan tinggal. Iya. Perbaiki akhlak awak. Iya. Insya Allah kue, insya Allah. Jangan pernah berhenti beraja, intinya itu. Iya. Dan Jangan terus pernah belajar. berhenti mengaji. Iya. Kadang-kala kan awak lah sudah SD aku nak ngaji lah. Lah sudah sih rasanya gitu. Itu masalahnya. Tapi habis kajian nak pernah habis ya kayaknya di Mujahidin pernah lah. Sampai orang gaek pun tiba bawa buku, bawa pena gitu kan. Itu kayak aduh, insecure aja liatnya gitu. Itulah, Masya Allah, luar biasa nak. Contohnya di buku awak tu kan, Iya. awak pun insecure juga Gitu kan. Istiqomah mana. Dan orang ada tiba-tiba nak mau belajar lah gitu. Lah merasanya lah hebat gitu. Ketika dia berhenti ngaji buat pribadi, ya itulah lah suatu kesalahan buat pribadi gitu kan. Nah, oke, Ustaz. Kita dari ke tujuan awal kita. Patangan Ustadz FVP kok. Ya kan? Ustadz kok FVP bana. Nggak nyangka tuh. Tapi dalam hati lah berdatak. Oh, Iko pasti akan apa namanya, mudah-mudahan lah jadi kebaikan lah. Iya. Kenapa Ustadz bikin konten itu, Ustadz? Pertama tentu kita lihat tuh kan, sebenarnya lah sebulan lalu. Oke. Tentang masalah apa namanya itu perang LGBT. Iya. Waktu itu awak sakit tuh. Oke. Masuk ICU. Ya, tapi awak dalam arti dalam sakit awak tuh orang kok kalau seumpamanya apa namanya muda bisa mati, tua bisa mati, sakit bisa mati. Nggak sakit pun bisa mati itu kan. Iya, betul. Terus awak pun kemudian awak kini kok banyak orang-orang gini sesuatu yang salah tuh kan di muka awak tuh kan. Iya. Tentu awak biko mati, tidak ada awak segala macam ditanya sama Allah, ada kemungkaran gua. Iya. Ditanya sama Allah, ada kemungkaran, mbak aku nak mengicip tuh. Iya. Kalau dia lagi kehidupan kelai. Iya. Agak barik sakit Ustaz tentang itu. Iya, agak barik. Ya pokoknya lah agak barik. Iya. Oh, dalam arti ya harus salah. Karena gini, dalam konsep Islam itu kemungkaran itu memang tidak boleh disiarkan. Oke. Dan memang harus dianggap selalu tabu. Oke. Iya. Oke. Allah itu tidak akan mengangkat keberkahan selama ada orang mengatakan lidzalim kepada orang-orang zalim, orang-orang yang memang mensiarkan kerusakan, mengatakan kepada orang itu kamu itu salah, gitu loh. Harus kayak gitu. Jadi ketabuan itu harus ada di masyarakat. Ketabuan itu harus ada di masyarakat. Oke. Ketabuan itu harus ada di masyarakat. Kalau tidak, maka akan ada sesuatu prahara yang besar. Oke. Itu kalau Kiai Haji Bahuddin Nur Salim itu kan. Akan ada prahara-prahara besar. Nah, pertama mungkin LGBT kok dianggapnya tuh kan, dianggapnya sesuatu pertama di generasi awal tuh kan masih ada orang yang mengingkari tuh kan, terus masih dianggap tabu tuh. Yang kedua bisa jadi nanti di generasi selanjutnya, tapi jangan sampai di generasi di mana mudah-mudahan sampai hari kiamat masih apa tuh. Amin. Yang kedua ada generasi yang memang nyekecian itu salah, tapi diaman, ya kan? Terus kemudian akan muncul generasi yang mengatakan bahwasanya itu normal saja. Oke. Kemudian akan ada generasi yang muncul, mari kita nikmati. Iya. Nah, itu kan bahaya. Seperti kisah Latan dan Uzza tuh, Ustaz ya. Oh, itulah ada berhala-berhala yang ada tuh kan. Itu kan karena mungkin bisa diceritain sedikit Ustaz yang tadi Ustaz. Tentang Latan dan Uzza tuh. Biar kita bisa compare. Iya, kan karena dalam arti kan kemungkaran-kemungkaran itu contoh tuh kan. Orang biasakan tuh kan ini untuk mengenang orang soleh tuh kan. Oke. Buatlah patung. Mungkin generasi pertamanya mungkin janganlah tuh kan ya kan. Ada suatu melewat di kemudian hari. Tapi generasi selanjutnya dibiarkan saja tuh kan. Ketika kita membiarkan, menormalisasikan, mungkin di generasi kita masih tabu. Tetapi generasi berikutnya, oh itu bukan masalah tuh. Karena nggak dipermasalahkan. Orang kayak wah saya biasa, saya nyumpah dia, lalu dihancuran loh. Ya kan? Biasa itu kan. Iya. Akhirnya itu hilang tuh 100 tahun kemudian tuh kan lah menjadi itu sesuatu yang sakral gitu kan. Iya. Nggak boleh awak melewati awak tetap harus
menjunjung tinggi nilai luhur nenek moyang kita. Iya. Padahal ini nenek moyang yang di atasnya enggak. Iya. Seperti itu tuh. Jadi berdasarkan hawa nafsunya tuh. Dan kalau dalam agama awak tuh kan, selama kita hampir-hampir Allah itu tidak mau mengabulkan doa-doa kita. Terus kemudian Allah akan berikan naudzubillah min dzalik azab itu kalau orang itu tidak ada yang beramar ma'ruf nahi munkar. Oke. Makanya kalau di KCN pendahulu awak tuh ya kan mungkin perjuangan Buya Muhammad Nasir, Buya Hamka, Imam Bonjol itu kan nahi amar ma'rufnya kuat, nahi munkarnya kuat, melawan penjajah, sampai ada falsafah ABSSBK tuh pada intinya pengen baik-baik saja negeri awak dan mengambil konsep dalam Al-Quran walau anna ahlal qura, kalau seandainya penduduk negeri itu walau anna ahlal qura wattaqau, dia bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau semuanya dia penduduk negeri dia beriman, ya kan? Kalau anak ahlul qura amanu, beriman, bertakwa, maka dia akan dicucurkan rahmat dari langit, disemburkan rahmat dari berkah dari bumi. Ibaratnya sumber daya alam akan sangat banyak. Oke. Tapi ini kan salah, dalam arti bukan salah Allah sih kan. Tidak tapek kepada orang yang memang tidak walakin kadabu. Orang yang seandainya kalau dikasih dia nikmat, dia kemudian mendustakan. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Maka diagihlah Allah bencana karena tangan mereka sendiri. Padahal diagih awak tuh. Berarti Giko. Tabayang sih. Cukup kompleks berarti yang ada di kepala Ustadz ya. Pertama, ya kita mengharap keberkahan dari Allah SWT. Dari situ turunlah bahwasanya keberkahan itu bakal turun ketika proses penegakan amar ma'ruf dan nahi mungkar itu dilakukan gitu. Nah makanya kenapa orang kan fokus amar ma'ruf sih? Ku yang ngacok lubuku memang nahi mungkar kok. Nah ini di garis bawahnya nih. Jadi bertakwa kepada Allah itu dia menjalankan kewajibannya tuh kan. Kewajiban itu kan dua. Menjalankan perintah Allah, yang kedua meninggalkan larangan Allah. Ya kan? Bagi orang tuh kan berbuat amal soleh, berbuat baik itu umroh. Ya kan? Mencari rezeki. Mau di AKC pendukung-pendukung yang awak kena bully gitu kan. Yang mendukung nih ya. Mudah-mudahan tobat lah ya. Amin. Dia kan katakan dia kan melakukan mencari rezeki, ya kan? Terus kemudian dia kan umroh, dia punya anak, punya istri itu kan. Apakah satu kebaikan itu kan? Kemudian menghalalkan dia meninggalkan kewajiban kan? Ada kaidah bahwasanya melakukan kebaikan. Orangku kan cuma matikakan Tuhanku gitu kan. Nah, ada lo kan niko. Nah, amdiko orang tuh mau gitu. Bertuhan kok transaksi. Itu poinnya. Ini menurut Hafiz itu cukup poin ya. Bahwasanya bertakwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu harus balance. Balance bukan berarti menjalankan perintah Allah dan melakukan juga melakukan larangan Allah juga. Ya. Kalimat balance kok yang merusak. Sama seperti ini kan. Waktu itu duduk awak tuh kan. Kebetulan awak keluar. Istri awak menengah tuh kan. Mana lebih baik perempuan berjilbab tapi merokok daripada perempuan tidak berjilbab tapi tidak merokok. Itu paham dengan Ustaz tuh. Itu dibandingkan sama dia tuh kan. Kalau bagi awak tuh itu bukan untuk dibandingkan. Mereka berdua disuruh bertobat. Jangan dibandingkan. Disuruh bertobat tuh kan. Karena kenapa tuh kan? Contoh tuh kan. Melakukan kewajiban pakai jilbab itu kan kewajiban. Terus habis itu merokok itu kan larangan gitu kan ya. Merokok itu larangan. Jadi satu individu dia melakukan kewajiban tapi tetap melanggar larangan Allah. Satu individu juga dia tidak pakai jilbab itu kan dia tidak taat. Yang satunya lagi dia tapi merokok. Dia tidak merokok tuh kan, dia meninggalkan larangan. Berarti dalam arti kondisinya berarti memang dua-duanya harus bertaubat. Kenapa dibandingkan? Itu pertanyaannya betul. Jadi kan kok dibandingkan gitu kan? Jadi jangan sampai kita menormalisasi suatu keburukan, ya kan? Menormalisasi keburukan tuh kan.
dengan membandingkan keburukan yang lain, tidak akan pernah jadi baik. Betul. Sambil ngecek, awak bodeko, awak nak ada orang doh. Iya. Ini korupsi. Iya. Gitu kan? Ya, misalkan kaum itu nyabui gitu. Awak mau diko kan ada orang doh. Awak nak korupsi doh. Iya, awak nak sholat. Iya, awak nak korupsi doh. Yo, ya kenapa harus dibandingkan? Karena kedua-duanya salah gitu kan? Iya sih. Itu kayaknya poin sih yang perlu diluruskan gitu. Betul. Tapi end game-nya setelah Ustadz membuat konten sepatang itu apa sih yang Ustadz harapkan? Kita berharap orang-orang yang contoh ada pintu-pintu tuh kan, pintu-pintu sebuah kerusakan tuh kan, itu pasti ada pintunya, ya kan. Sebelum kita terjerembab ke dalam zina, tapi jangan kita lah orang-orang. Iya. Siapapun lah, jangan siapapun lah. Iya. Pokoknya siapapun lah, jangan. Iya. Itu boleh minta Pokoknya dalam arti gini, sebelum orang tuh terjerembab dalam zina, tentu ada pintunya tuh kan. Pintunya apa? Wala taqrabu zina. Ya, Jangan dekati zina. Islam tuh bahkan tidak boleh, tidak pernah melarang kita untuk zina. Bahkan mendekati zina lebih mendekatinya saja enggak boleh. apalagi zinanya gitu kan. Apalagi zinanya tuh kan ya. Jangan dekati harta anak yatim gitu. Nanti kamu terjerumus mengambil tuh kan. Kayak gitu. Jangan dekati. Tapi kalau menurut Ustadz, dengan komen Ustadz itu ada seorang perempuan, seorang laki-laki meniru gaya perempuan, itu salah malah Ustadz. Kan dia cari pitih. Ketika awak sebagai netizen ke Ustadz, itu bagaimana Ustadz? Jadi awak kan disuruh cari sama Allah tuh kan cari pitih yang Halal. ya kan? Jangan cari pitih yang haram. Yang haram tuh kan nggak cuma babi tuh kan? Ya, korupsi haram tuh. Korupsi haram. Ya, nomor 1 tuh ya. Judol haram. Sifatnya kan, ya kan? Bukan zatnya yang haram. Dari mana cari pitih. Nah, coba bayangkan dalam hadis itu dikatakan la'anahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Dilaknat oleh Allah, ya kan? Orang yang menyerupai laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Seperti itu tuh kan. Itu menyerupai itu ya? Iya, menyerupai saja dilaknat tuh kan. Apalagi cari pitih itu. Iya. Itu beda kasusnya nak. LGBT, alus sampai ke LGBT lah kok ya. Menyerupai itu lah ada hadis khusus di situ. Iya, dalam menyerupai saja seperti itu. Dan memang gini loh. Mungkin kita cerita-cerita ya tentang apa sih pintu LGBT itu kan. Adanya yang terang-terangan tuh kan ya kan. Kekejian keterang-terangan yang terjadi di kaum Lut itu. Kenapa? Innahum kanu yatajalasuna yatadhahakun. Karena mereka itu dia duduk-duduk, kemudian duduk-duduk kan kalau zaman dulu kan duduk-duduk itu mungkin entertain, hiburan, ya kan? Terus kemudian buat panggung seperti itu tuh kan, yatadhahakun, digalak-galak. Akhirnya menjiwai. Menjerumus, terjiwai. Makanya ada hadis yang melaknat untuk meniru-niru itu. Terjerumus, menjiwai. Akhirnya apa? Pacik-pacik itu. Ini ada orang Bagarah tuh pacik. Iya. Laki-laki Iya. Iya. Pacik-pacik dari Bagarah gitu ya. Bagarah. Maka terjadilah sesuatu yang keji tadi itu. Ya memang agak ngiri. Kalau di kecewaan memang tapi kita tidak menghakimi orangnya. Dan jujur sebenarnya Hafiz bisa kontak mereka sih. Seandainya Hafiz bawa sebuah ustadz untuk berdiskusi, nggak masalah. Sangat terbuka Ustadz ya. Oke, nanti coba kita kirimkan rekaman semua orang punya berhak punya pintu taubat yang sama. Oke. Ya. Dalam arti kita memberikan pintu taubat. Sebesar apapun dosa kita, itu pintu taubat selalu terbuka. Iya kan? Punya ibadilladzina asrafu ala anfusihim, siapa yang melampaui batas, kan ya kan? Kata Allah tuh kan kembali ke Allah. Hari kini tuh orang banyak berlindung di kata Ustaz. Mangawa urusan orang sok suci, mana ada orang tak berdosa di dunia ko doh. Nah, orang tuh berlindung di kata itu. Iya. Baca lo menanggapinya Ustaz. Itu gampang saja tuh kan. Ya kan? Pertama seandainya ya kan orang yang boleh menasihati itu adalah orang yang maksum, yang tidak punya dosa, tidak punya kesalahan apapun, maka tidak ada satu orang pun di dunia ini yang akan menasihati kecuali Rasulullah SAW. Ya, Salman Al-Farisi mungkin dulu zaman jahiliyah. Sahabat-sahabat itu kan jahiliyah dulu. Iya. Tidak punya dosa, punya kan ya. Iya. Kalau seandainya nanti tidak ada kontrol sosial, ya kan, manusia ini jadi apa?
Oke. Ya kan? Kalau contoh nih kan, syahwat nih kita semua orang punya syahwat kan, ya kan? Tapi kan kontrol, self kontrolnya itu kan dari agama tuh kan. Kita punya keinginan bereproduksi sebagai manusia laki-laki. Agama memberikan syariat nikah, ya kan? Ya kan? Nah, tapi kalau seluruh syahwat kemudian diiyakan tuh kan, bahwasanya kita punya syahwat tuh kan, terus kemudian lu kan juga suka gitu kan, kayak gitu, lu kan juga suka. Apakah menjadi boleh meskipun dia melanggar norma etika? Ya kan, norma dan agama kan enggak. Nah, ada yang tertinggal. Sebenarnya awak tanya kok di awal tadi Ustaz. Cuma karena telanjur apa ada? Kapan sih sesuatu itu dikatakan berdosa? Katakan berdosa. Ini yang luar biasanya. Oke. Luar biasanya ini. Orang Islam itu ketika dia sudah berniat dia dapat pahala. Dikerjakan berlipat pahalanya. Ketika dia berniat buruk, ya kan, berniat buruk, masih terbenak saja, ya kan. Nah, kemudian dia tidak lakukan, ya kan. Itu apa namanya? Dia tidak jadi dosa. Yang jadi dosa adalah ketika dia mengerjakannya. Meskipun dalam terbesit aja nih ya, dia diam. Ya Ustaz, meninggalkan ya. Oke. Kau contoh. Bang Rian contohnya, padahal Bang Rian cerita kan. Duduk di tepi jalan. Lewatlah cewek. Ya, kau dalam belajar ya, lah cewek yang rancak gitu kan, dan dia cukup seksi. Tacalia Ustaz, tacalia deh ya, tacalia kan, naik asrat Pak, gitu kan, ya kan normal. Nah, itu termasuk dosa nggak Ustaz? Dan apa yang harus kita lakukan gitu? Contoh nih, kalau pandangan pertama itu pandangan pertama ya. Astagfirullahaladzim, itu tidak salah. Tapi Bang Reko, ini pandangan pertama tuh celik terus gitu. Itu siapa? Mubazir. Apa namanya? Dalam arti apa namanya? Semua pintu-pintu itu udah netralisirnya. Awak pernah celik itu kan Syekh tuh ketika ini acok mana istighfar Syekh. Ini celik apa itu Bang? Ini celik apa itu? Astagfirullahaladzim. Mana Syekh itu? Ini iklan gitu kan. Astagfirullahaladzim tuh. Berarti ada netralisirnya. Tapi kalau kemudian dia pandangan itu diteruskan menjadi syahwat, maka yang penting bagi kita ghaddul basar. Mata ini adalah pintu daripada segala keburukan. Iman kita bisa manis kalau kita menjaga mata kita. Menjaga mata kita. Ya, iman kita bisa manis. Betul. Kalau kita menjaga. Betul. Pernah enggak abang merasakan ketika sholat tarawih itu rasanya enggak berat, rasanya enak. Iya. Terus kemudian sholat 5 waktu enak dan enggak merasa butuh dengan sholat itu. Di waktu bulan apa itu? Puasa. Wah, bulan puasa itu luar biasa sih. Ya. Puncaknya kenikmatan di situ gitu. Itu manis iman. Karena kenapa? Mata kita jaga. Perut kita kosong. Iya betul. Berarti maknanya apa tuh kan? Iya nak. Kita Islam sudah diajarkan self control oleh Nabi melalui perintah-perintah wajib yang ada di rukun-rukun Islam. Iya. Ada syahadat, habis itu sholat, zakat, puasa, haji. Itu haji. Puasa dulu. Puasa dulu. Zakat, boleh. Haji itu. Dalam arti apa? Ketika kita dikontrol untuk berzakat, berarti kita disuruh tidak tamak. Iya, ada kontrol. Koruptor itu kenapa dia tamak? Iya. Koruptor itu lebih pajak ya? Iya. Lebih zakatnya? Iya. Punya kan awak enggak tahu. Enggak ngaruh dah. Kalau tamak itu memang Islam tuh di perintah wajibnya sudah kontrol, self control kita. Tanpa agama manusia akan menjadi ulaika kal an'am, binatang ternak, bal hum adall, bahkan lebih buruk. Bisa jadi binatang ternak bahkan lebih buruk. Kalau tanpa aturan agama. Padahal simpel ya nak. Dari 5 rukun itu saya lah bisa kontrol. Iya. Tentu awak pernah jadi juga agama awak. Cukup berat ya. Tapi rasa kawan-kawan yang nonton ada poin sih. Karena yang paling meng-highlight di Kapal Hafiz dari pembicaraan itu Ustaz, bahwasanya kita itu tidak boleh menormalisasikan suatu hal yang salah. Iya betul. Ketika itu tabu, ya biarkanlah dia tetap menjadi tabu. Jangan dinormalisasikan. Tapi orang kan menyebut, nak modern, kolot, masa hal modern itu masih tabu gitu. Kalau kemodernan itu diukur dengan contoh membuka baju, kemodernan itu diukur dengan pelampiasan syahwat tuh kan. Apa bedanya kita dengan hewan tuh? Iya sih. Iya. Kemodernan justru kita lihat di masa-masa dulu kan.
awak petang baca buku tuh Nuruddin Zenki juga ada, ya kan? Orang-orang apa namanya itu Eropa itu kan, ya kan, yang dia menghabisi orang Islam di Yerusalem dulu tuh kan, dulu kita bicara dulu tuh kan, itu memang apa namanya tuh dia dapatkan insight adab, insight kemuliaan, kehormatan itu ketika dia pergi ke Damaskus. Oke. Pergi ke Timur Tengah, pergi ke peradaban Islam, ya kan? Yeah. Justru kalau semuanya kita dibilang tidak modern, Eropa dia niru dulu kita tuh. Itu panjang tuh nanti. Ya, karena ini ada sejarah-sejarah Islam yang terlupakan sebenarnya, yang harus pemuda kita baca gitu Ustaz ya. Kemodernan nggak bisa dilihat dari pelampiasan syahwat intinya. Oke. Jadi menurut Ustaz, kok awak sambil minum Ustaz? Agak barik kok. Iko, masya Allah. Awak agak deg-degan sedikit gitu ya. Kopi Dakas. Iko punya senior Hafiz Ustaz. Mudah-mudahan lancar rezeki. Amin. Bermanfaat untuk awak sadaya. Kopi Dakas. Jadi awak minum dulu deh. hari ini kita disupport oleh Kopi Dakas. Jadi kita bisa ngopi biar nggak ngantuk. Kita balik itu, Wak. Bismillahirrahmanirrahim. Santai Wak. Santai ya. Lama. Ini Kopi Dakas ada di beberapa titik Kota Padang sana-sana. Jadi sana yang nonton yang mau ngopi. Jadi ada Kopi Dakas. Patang udah Rio lah mereview kalau mah Marian. Kok nampaknya lapa kok tadi kok ada agak kaku alun minum kopi. Kayaknya iya. Asam kue mencari beralik pakai organ. Kok apa maksudnya yo? Asam kue mencari beralik pakai organ. Asam kue mencari. Oh gitu banget sih maksudnya? Makasihnya tuh kan kalau beralik nggak pakai organ tuh kan ya bakurnya kurang. Kalau pakai organ tuh PT harus butuh banyak tuh. Ekulan kawan. Oh iya sih. Iya. Main. Oke Ustaz. Wak, balik ke konteks hari gini. Menurut Ustaz, kan Wak berbicara refleksi lah ya. Bari nasi jadi pemuda di akhir zaman gitu. Wak kan bisa sabui kita tuh hidup di akhir zaman gitu. Menurut Ustaz, bari nasi kita hidup di akhir zaman. Wak petang tuh takana tuh ada satu ayat Wak buka nih tentang Quran surah An-Nahl nih kan ya kan. An-Nahl ayat 66 tuh. Wak buka deh. Boleh. Apa namanya tuh? Menjadi susu dirusaknya zaman. Ceritakan sedikit Ustaz. Ini jadi Allah tuh berikan ibarat tuh kan, apa namanya perumpamaan. Wa inna lakum fil an'ami la ibrah. Sungguh pada hewan ternak itu ada beberapa pelajaran. Kan? Oke. Ya, kami memberi kamu minum apa namanya itu dari apa yang ada dalam perutnya tuh kan, berupa susu murni itu kan. Nanti ada juga keluar dari binatang ini ya kan, ada kotoran, ada darah tuh kan. Ya. Yeah. Dalam kehidupan kita yang mungkin di akhir zaman ini itu kan ya kan, mungkin kalau kita jadi itu banyak juga sesuatu yang apa namanya yang nggak suka dalam fitrah kita. Kan? Tetaplah jadi susu yang murni, yang kemudian memberikan manfaat untuk banyak orang. Itu orang beriman. Maknanya apa? Allah ingin memberikan perumpamaan orang Islam itu ya kan, dia bagaimanapun zamannya dia akan tetap menjadi susu yang murni. Kalau dia tetap memegang tadi fondasi agama, terus kemudian akhlaknya baik, ibadahnya dijaga. Jadi, kalau enggak, kamu akan menjadi orang-orang yang mode darah dan kotoran. Ya, ini kalau konteksnya adalah orang-orang kafir dan munafik. Ya. Jadi apa yang bisa membuat kita menjadi susu murni? Al-Quran. Al-Quran. Kita ikuti Al-Quran. Ikuti apa kata Allah Subhanahu wa taat tanpa nanti. Taat tanpa nanti. Itulah jadilah kamu jadi susu yang murni. Oke. Nah, di Masjid Mujahidin kita ada belajar itu enggak, Bang? Tentang ya yang semua Ustaz sampaikan tadi. Kita belajar akhlak. Tapi ada platform itu enggak Ustaz? Tempat kawan-kawan bisa calia dan mengikuti itu. Menurut Hafiz pribadi ya, hari kini itu sebenarnya banyak loh kawan-kawan yang belajar. Jadi gini, insyaallah kita kalau kan kemarin tuh kita buat kelas. Kelas itu kan kita berkurikulum. Contoh, Hafiz ingin belajar bahasa cara wudhu yang baku dari itu kan. Belajar kita fikih, kan? Apa sih adab-adab awak dalam keseharian kita tuh?
ada belajar taklim tentang adab tuh kan. Gimana sih cara kita sebelum pernikahan tuh kan? Ada Muslim Youth Class. Ya. Itu tentang pemuda dalam Al-Quran. Dan itu Masya Allahnya itu yang mau nikah, kalau bisa wajib dengerin MYC itu. Oke. MYC itu fungsinya nanti kita tahu apa sih tujuan nikah kita, bagaimana sih melihat wanita yang cocok untuk kita, yang laki-laki untuk kita, yang cocok untuk kan. Pemuda dalam Al-Quran seperti apa tuh kan. Oke. Jalur qawwamuna 'ala nisa, kan kita paham bahwasanya laki-laki ini lebih qawwam dari wanita tuh kan. Berarti kan perasaannya harus lebih lapang. Ya. Gitu. Jadi itu kita belajar tuh di situ tuh kan. Oke. Insyaallah. Kalaupun nanti teman-teman mau belajar, kita akan buka kelas lagi. Ketemu kelas lagi ya. Siap. Nanti Hafiz bantu. Yang mau nikah juga. Ada kelasnya? Ada kelasnya ya? Ada kelasnya. Ada kelasnya ya? Yang penting itu intinya. Yang udah nikah nggak boleh ikut lagi berarti? Yang ya? udah nikah kita buat kelas baru. Oh, kita buat kelas baru. Nah, bisa Marian. Parenting. Ya. Parenting ya. Oke. Hafiz sangat mau kolaborasi, nanti kita kolaborasi Ustadz dalam mempromosikannya juga, dalam mengkampanyekan kegiatan-kegiatan di Masjid Mujahidin. Nanti kita lagi yang main ke sana. Insyaallah. Kita juga, ini saya ucapkan terima kasih juga sama si David udah menghubungi dengan Ustadz. Nanti kita ajak dia sekarang lagi pegang brand. Bang David, kamu mantap. Mantap, dan kamu harus jadi sponsor dalam kegiatan. Kami kegiatan untuk pemuda-pemuda di Kota Padang. Kita tidak fokus dalam menyalahkan mereka, kita tidak memukul mereka, tapi kita mencoba untuk membuat kegiatan yang bisa merangkul kawan-kawan. Sepakat Ustadz ya? Nanti kita bikin di Masjid Mujahidin, Hafiz dan Filosofis ikut gabung di situ, Minalib Otala Pawitbok. Mungkin bisa jadi nanti di Ramadan Bahagia. Oke. Kita akan kolaborasi, ide-ide Bang Hafiz kalau semuanya ada, kita realisasikan di Ramadan Bahagia. Jadi kita Ramadan Bahagia itu Ramadan itu harus bahagia. Oke, jadi ada kegiatan gitu? Ada kegiatan. Di bulan Ramadan. Kegiatannya apa Ustaz? Kalau dulu tuh kita ada dari surau, ada kamera, ada bersama dagang studio tuh kan. Oh, itu di bulan Ramadan. Siap. Hampir sejam Pak Ustadz. Luar biasa obrolan Pak. Masih kurang rasa. Nanti kita bikin. Yang menarik kita bahas tentang nikah muda nanti Ustadz. Apa bakal undang Ustadz Balia tentang nikah muda, tapi Ustadz Jel nemu diundang mana? Ustadz Jel, insyaallah beliau mungkin kini lah tiba pada. Nanti udah ya, aku coba didiskusikan. Oke, karena nyambut Ramadan kok harus banyak bahas agama kan. Terakhir Ustadz, apa pesan-pesan untuk anak muda kita Kota Padang dan minta Ustadz sekaligus menyampaikan ajakan untuk ngaji di Masjid Mujahidin. Silakan Ustaz. Jadi Iko kamera Ustaz. Oke. Jadi tiga sih ube dari awak sadanya. Masalah LGBT, masalah mental health, masalah apa lagi itu? Masalah yang ada lah di sekitar kita. Quarter life crisis. Kalau kamu bingung mau ngapain, kamu penat, kamu pusing, 3 hal sih kan kita perbaikan. Namanya itu kalau di dalam tasawuf ya, sekitar nufus itu pertama takhali. Takhali itu sublimasi endapan. Ada waktunya kita tidak cuma scrolling. Ini kan, ada waktunya kita merenung tentang kebesaran Allah. Ya meskipun kita tidak tahu kita mau ngapain, kita ingat Allah aja. Ya istighfar, astagfirullah. Allah itu ada, Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu. Tafakkur tuh. Maka nanti kamu akan mendapatkan sesuatu yang baru. Ya. Dan takhali ini ada prosesnya di mana kita runtuhkan ego kita. Kita bukan siapa-siapa, ya kan? Kita ini makhluk yang dulu nggak ada, kemudian diadakan oleh Allah, kan gitu tuh kan? Hilangkan sifat takabur, sombong, merasa bisa semua, ya kan? Terus kemudian kedua namanya tahali. Tahali itu kita perindah sesuatu yang positif dalam diri kita, diisi. Diisi. Dari kemudian diisi dengan akhlak-akhlak yang baik. Mohon maaf, jangan baca ri lah ibaratnya. Kata-kata yang baik. Kan? Kalau kamu berkata yang baik, yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan perbaiki diri kamu loh. Kalau kamu berkata yang baik, terus kemudian Allah juga akan ampuni dosa kamu kalau kamu berkata yang baik. Kemudian tajalli, kamu sholat, kamu beribadah, akan muncul rasa nyaman, rasa tenang, cahaya dalam tubuh kita, tuh kan ya. Jadi meskipun kita dulu pernah melakukan dosa tadi, rasanya nggak enak aja tuh melihat dosa tadi itu kan. Pernah dia melakukan dosa tadi itu kan, tapi karena udah ada cahaya dalam hatinya tuh kan, dia akan. Berarti bisa Ustaz, kita menyukai satu hal dan kita membuat akhirnya kita membenci sesuatu itu bisa. Itu tanda ampunan tuh. Itu tanda ampunan dari Allah. Tanda ampunan dari Allah itu. Meskipun kita pernah melakukan, contoh pacaran tuh kan ya, kan? Atau dia mohon maaf minum alkohol, kan?
Dia pernah melakukan hal itu. Dan dia menikmati itu hari Dia ini. menikmati itu kan, tapi dulu ya. Ya, dulu. Tobat kan, Tobat, kan ya. ada proses tadi itu kan. Akhirnya dia merasakan kok risih tuh kan. Nah, itulah tajalli, rasa cahaya dalam hati kita yang kalau kita punya hal itu, insya Allah enggak kuning dek bunyi. Udah itu lah, insya Allah. Siap. Apa sih tadi Ustaz? Tadi itu takhalli, Takhalli? ya, sublimasi. Sublimasi. Itu maknanya endapan. Endapan. Kita turunkan ego, turunkan Oke. takabur, Oke. Allah, tafakur. Cepaan apa ego dulu ah. Ya, tenang dulu, bekola laptop kok, bekola dunia kok gitu ya. Di masjid setelah sholat duduk dulu gitu ya. Dalam arti kan 5 waktu tuh Wak, suruh kayak gitu tuh kan. Oke. Nah, kayak Oke, gitu. oke. Habis itu kita isi itu nanti dengan sesuatu yang indah, tahalli. Baru tahalli namanya. Setelah kita endap, kita isi dengan indah. Nanti diisi sesuatu yang baik dan mencari mulut kita dengan perkataan Oke. yang baik. Masya Allah, subhanallah. Ya. Udah jadi buya saya mah. Kau udah minta. Iya. Negara aku saya dibully. Orang elok saya dibully. Aduh saya. Bukan ustadz yang asli. Bukan saya. Setelah itu, setelah tali, Tajalli itu ibadah. Bertajalli. Ibadah kita, habis itu sholat kita, zikir kita, membuat kita mampu. Ngaji kita paham tuh kan, kita baca Quran, belajar agama tuh kan, Iya. tahu mana yang benar. Akhirnya kita akan merasa risih. Oke. Sesuatu mungkin yang kita suka dan condong betul. Oke. Yang pertama tadi namanya tahli. Takhalli. Yang endapan tadi apa? Takhalli. Kita bikin kegiatan takhalli untuk pemuda Kota Padang, Ustaz. Cocok ya? Tafakur kan? Sebelum Ramadan, nanti kolaborasi kami, Jemaah Masjid Mujahidin sama influencer, kita buat kegiatan takhalli. Kita buat satu malam sebelum Ramadan, kita mengendapkan ego kita, menurunkan ego kita nongkrong, ngobrol, merefleksikan kehidupan. Cocok, Ustaz? Betul tuh, mantap. Siap ya? Deal Ustaz ya? Kita bikin saya Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Terima kasih Sanda telah nonton dari podcast Iko. Keluar satu ide yang menarik. Kita bakal bikin program tahali kita. Karena menurut Apis pribadi Ustaz, yang paling menghambat anak muda kita untuk berubah adalah egoisme. Merasa paling benar, merasa paling pintar, merasa paling baik, merasa paling hebat. Dan itu harus kita endapkan agar yang lain bisa masuk dalam kita. Kopi kalau semuanya apa namanya itu? Kalau kopi kau pakai, nggak diendapkan tuh nggak lama. Nah lama ini. Iya betul. Siap Ustadz, terima kasih banyak Ustadz sudah mau datang. Bisa sharing-sharing kita. Semoga pertemuan ini menjadi keberkahan bagi kita dan amal ibadah, dan kita bakal ada podcast berikut lagi Ustadz ya, buat ngobrol-ngobrol lagi Ustadz ya. Siap. Terima kasih Sana Sadalahnya. Jangan lupa like, subscribe. Yang Nio motong-motong video kau dimasukkan di TikToknya, di storynya, rancak bana, dan semoga itu jadi amal ibadah lebih kawan. Terima kasih. Pahalanya banyak. Pahalanya banyak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama insyaallah.